Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan keluarga besar almarhum Bapak Sakit, yang mudah-mudahan keluarga ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan almarhum senantiasa ditempatkan di tempat yang paling tinggi, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini adalah salah satu contoh kecil kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Sohibul Bait, saudari kita bersama suami, yang mudah-mudahan keduanya senantiasa Allah jadikan keluarga yang benar-benar menjadi keluarga yang baik di jannati, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kula lan panjenengan sedaya saged hadir makempal berkumpul bersama-sama. Ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang keluarganya banyak tapi tidak mampu untuk bersatu, tapi tidak mampu untuk berkumpul menyatukan suara bersama-sama, memberikan doa kepada leluhurnya, memberikan doa kepada buyut-buyutnya. Tapi keluarga Mbah Sakim senantiasa berkumpul, dan mudah-mudahan keakuran ataupun persatuan keluarga ini tetap selalu ada ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dengan rahmatnya pada sore hari ini, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka yaitu silaturahmi, pengajian keluarga ataupun arisan keluarga. Ini merupakan salah satu rahmat kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita semua. Andai kata di dalam dunia ini tanpa ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mau datang ke tempat saudara malu, malu ibu. Karena apa? Dengan kasih sayang Allah, ya nggak apa-apa ibu, kalau mau ngobrol nggak apa-apa. Saya doakan mudah-mudahan kalau saya ceramah ibu ngobrol, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Surah popo saya ibu ngobrol untuk suka rumah tanteme orang ngomong-ngomong ya, sampai lebaran. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah karunia yang sangat besar yang diberikan kepada kita semua. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim.
Rahman itu diberikan kepada seluruh manusia makhluk hidup, tapi rahmat diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kendati pun hidup kita jauh dari kata selalu taat kepada Allah, jauh dalam beribadah, tetapi ada sedikit keimanan, insya Allah awak dhewe sedaya mangke dilebetne teng surga Allah Subhanahu wa taala. Senajan salate yo bolong-bolong lah carane ya. Ya tapi yo nginep di silah neraka 1000 tahun lah ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat taufik, nikmat pertolongan, nikmat hidayah, nikmat panjang umur, nikmat sehat dan badan. Ini merupakan salah satu karunia yang sangat besar. Betapa banyak orang sekarang, ibu bapak tidak bisa hadir, tidak bisa silaturahmi karena sakit. Maka kesehatan itu sangatlah mahal. Semelarat-melaratnya dewe bu. Ya. Orang ceritane wong Purwodadi melarat ngedol kuping orang yang ceritane. Ngedol cangkem ya orang yang ceritane ya. Jadi ini merupakan kesehatan itu merupakan sesuatu yang sangat mahal, tidak ada harganya, tidak bisa dibeli dengan uang. Maka ibu tasyakuri bapak dengan sehatnya badan kita, tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Kita ini kadang kalau ditanya problem kita itu begitu pak. Kalau ditanya, pripun Pak Le kabarnya sehat? Yo kantongnya sih gering, sih masalah. Ya. Kantongnya yang gering. Padahal ibu kita tidak bisa merasakan kenikmatan makan kue pada sore hari ini kalau enggak sehat. Ya. Nikmatnya makanan itu karena sehat. Ya. Walaupun senajan jenengan moro teng rumah sakit dulure sakit beto daging ayam bu ya kemudian dipekakak sing mangan mesti utuh wong sing meriah sing urip sing sehat sing ngguni ya. Artinya ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan senantiasa kita syukuri dan selalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehariban baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang agung, Nabi yang tidak pernah bingung. Para koyo dhewe bu bingung we tiap dinan ya. Arep mangkat rono bingung ora duwe duit, arep mangkat kondangan bingung ora duwe duit. Ya bojone ora tau bojo saiki mergo corona. Ya. Bingung. Nabi yang sangat sabar, tidak pernah kasar, itu Nabi. Nabi itu sabar-sabarnya manusia adalah Nabi. Dan tidak pernah kasar, baik sama anak maupun sama istri, enggak pernah kasar. Ya. Bahkan dalam satu riwayat manggil istri itu saja tidak dengan nama, tetapi ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kalau kita kan enggak, nanti mamamu ya. Dibokek. Nabi yang selalu ramah, Nabi yang selalu ramah tidak pernah marah, Nabi yang selalu senang berdakwah dan tidak pernah minta upah. Itu Nabi pak. Nabi selalu berdakwah tapi tidak minta upah. Itu Nabi. Bukan saya. Itu Nabi. Kalau saya jangan disamakan dengan Nabi. Nabi yang selalu merindukan umatnya, Nabi yang selalu membela umatnya ila yaumil qiyamah. Bahkan dalam satu riwayat ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, setelah semua makhluk ya, yang pertama ditanyakan oleh Nabi adalah umatnya. Saking cintanya, saking sayangnya kepada Nabi, kepada umatnya, Nabi selalu ingat dengan umatnya. Bahkan ketika akhir hidupnya, ketika akhir hidup Rasulullah, ketika ajal datang menjemput beliau, ketika malaikat Israel datang menghampiri, apa yang ditanyakan oleh Rasul, bagaimana tentang umatku? Apakah umatku diterima amal ibadahnya? Iya. Apakah umatku ketika berumuran dosa bermaksiat, apakah diterima taubatnya? Kemudian diterima. Bagaimana kepada umatku yang tidak pernah sholat tetapi masih beriman?
masih oleh Allah diampunkan dosa-dosanya. Ini berkat daripada perjuangan Rasulullah SAW yang selalu senantiasa cinta terhadap umatnya. Maka ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk selalu memperbanyak sholawat, ditambah dalam keadaan virus corona yang tidak pernah kunjung selesai, tidak mau pergi-pergi karena banyak mbah-mbah yang mendoakan virus corona ini panjang umur. Iya, karena pengen BLT aku tahu nemuin mbah-mbah. Iya, tahu nemuin mbah-mbah. Ya, begitu metu saka BRI, ya kuwi cerita aku. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya Allah. Yo lek corona kae Pak, lek corona kae oke duite yo. Ya Allah sedunia iki disumbang karo dekne. Ya Allah muga-muga jeneng Pak lek corona ke panjang umur. Amin. Moga kita sareng-sareng sholawat, mugi-mugi kula panjenengan sedaya inggih menika boten nei sing jenengane virus corona. Ada salah satu sholawat yang mudah-mudahan sholawat ini diantaranya adalah sholawat tibil qulub, untuk selalu mengobati hati kita, karena penyakit itu datang bukan lantaran apa saja, bukan lantaran kita istilahnya makanan yang gak sehat, tapi memang faktor hati kita yang menyebabkan penyakit itu datang. Berbicara masalah virus corona Pak, tidak bisa diterima oleh akal, karena ada yang mengatakan virus corona itu akan datang kepada tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang jorok, ataupun tempat-tempat yang boleh dikatakan ya tidak banyak ininya gitu kesehatannya. Di negara Inggris itu negara yang paling bersih, tapi betapa banyak ya orang Inggris itu kena virus corona. Katanya virus corona itu tidak akan pernah datang kalau dalam satu negara itu negaranya panas. Ya, di Arab Saudi sana panasnya minta ampun, tetapi tetap saja virus corona itu datang. Ya, katanya harus imunnya kuat, sehat badannya, tetap kena Pak. Kalau kita berpikir masalah virus corona, kalau kita belajar dari orang gila wong edan Pak, ya malah wong edan kuwi yo bebas orangnya ceritanya wong edan masuk angin, orang yang ceritanya wong edan pengen dikeroki ceritanya. Artinya berarti kita ini penyakit datang itu bukan faktor daripada kurang kebersihan segala macam, tapi karena pola makan, pola hidup, dan kewakilan pola itu sih marai gitu ya. Oke, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekisan mana? Allahu
panjenengan sedaya selalu disukani kesehatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini sama-sama kita hadir dalam rangka silaturahmi. Maka saya yakin dan percaya kehadiran dan kedatangan Bapak Ibu sekalian adalah merupakan salah satu niat untuk mempererat silaturahmi. Pun demikian tidak terlepas daripada kerukunan kita sesama keluarga. Maka oleh karenanya banyak di zaman sekarang problem-problem kekeluargaan itu pecah, kekeluargaan itu hancur karena tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Maka ada salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya insya Allah ibu bapak tidak banyak yang saya sampaikan, ya, ini hanya sekedar kultum saja, kuliah 7 menit, nek cara wong Purwodadi, tapi nek cara kula kultum niku senes kuliah 7 menit, tapi kuli tunggu mangan. Ya, nunggu nih mangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesolehan kita sebagai hamba Allah, bagaimana kesolehan kita sebagai anggota dalam masyarakat, kesolehan kita sebagai kepala rumah tangga, kesolehan kita sebagai ibu rumah tangga. Itu tidak terlepas dari kunci rumah tangga yang mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga adem tentrem, keluarga yang selalu akur karo sedulur. Tidak ada lagi konsep. Yang pertama adalah wasirajum munir. Yang pertama yaitu adalah mempunyai lampu yang terang. Kalau punya lampu yang terang, insya Allah rumah tangga kita adem ayem tentrem. Apa saja motor kalau lampunya terang, insya Allah kita enak jalan-jalan kemana saja, mau malam mau siang, apalagi kalau lampunya terang. Rumah juga demikian Pak, kalau lampunya terang, insya Allah. Mula nek tenggriyo niku kalau rumah itu nggak kepake Pak, ya, kalau nggak kepake ruangan itu lampu itu harus tetap ada. Ya. Lampu itu harus tetap ada, walaupun itu kamar nggak pernah ditempati ataupun dikosongkan. Karena apa? 40 hari ruangan kosong tanpa ada cahaya, tanpa ada penghangat, itu yang namanya genderuwo, yang namanya jin itu senang terhadap tempat-tempat yang boleh dikatakan itu gelap, boleh dikatakan itu apa namanya tidak ada ventilasi angin dan lain sebagainya. Maka senang betul yang namanya jin genderuwo itu senang. Maka lampu terang maksudnya apa? Lampu terang itu adalah ilmu Pak. Ilmu itu penting dalam setiap keluarga juga. Maafnya ngomong, kita ini nikah itu niatnya ibadah. Ibadah kalau tanpa ilmu ya rusak Pak. Al-amalu bila ilmin kasairi dalilin, bahwasanya amal tanpa ilmu seperti kita berjalan yang tidak pernah tahu alamatnya. Kalau kita ke Jakarta Pak, kalau nggak tahu alamatnya nyasar. Tapi sekarang enak, ada Google Map. Ada Google Map enak. Tapi dulu kalau kita bepergian, kalau tanpa adanya alamat yang jelas pasti kita kesasar. Pun demikian dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Maafnya ngomong Kang, kita ini keluarga ini ya, nafkah ini, cari maisha itu, datangnya duit itu tergantung keahlian kita. Datangnya duit tergantung keahlian kita. Kalau ahlinya di bidang otomotif, ya dapat duitnya dari otomotif. Gak bisa kakang ini kayak saya, gak bisa gitu. Ya karena keahliannya di otomotif. Pun demikian dengan saya, keahlian saya di dalam bidang dakwah tidak bisa saya. Jadi apa? Otomotif tidak bisa. Ya artinya segala sesuatu itu tergantung keahlian dan ilmu yang kita miliki. Maka dalam konsep berkeluarga juga penting, terutama dalam segi ibadah ya.
bahwa ilmu ibadah itu penting, Pak. Banyak sekarang orang ibadah tapi nggak ngerti ilmunya. Salah satu contoh dalam fikih itu dijelaskan, salah satu diantaranya syarat sujud. Syurutus sujud sab'atun. Syarat sujud itu ada 7. Syaratnya sujud itu ada 7. Yang pertama adalah jidat kita ya. Ini yang pertama. Maka kalau kita sholat, pecinya ini nutupin jidat kita, kita sujud nggak sah sholat kita. Maka kalau sholat itu ya pecinya itu dibuka begini, dibuka begini. Nek riungan, nek kuburan, yo beda ditutup kayak ustad mana ya. Nek main gaple kan malang ini. Jadi yang kedua adalah telapak tangan, 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian yang ke-5, yang ke-6, ke-7 adalah jari-jari telapak kaki kita, ya, yaitu itu diantaranya yang namanya syarat sujud. Nah, dalam hal ini juga kita dalam ibadah kalau nggak ngerti, Pak, dalam ilmu ibadah maka tertolak seluruh ibadah kita tanpa ilmu. Maka alhamdulillah ya, dengan adanya yang namanya pengajian-pengajian seperti ini, kita undang ustadz, ya bukan saya aja, tapi yang saya perhatikan, ya saya rasa setiap ini acara ini bahasa ini itu saya terus gitu kan, saya yang nggak enak ibu, bukan apa-apa ya, itu aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu penting. Apa saja yang berkaitan dengan nafkah kehidupan kita, mencari nafkah di dalam kehidupan kita, tergantung ilmu yang kita miliki. Yang kedua adalah libasul jamil, mempunyai pakaian yang bagus. Bu, ya rumah tangga itu harus punya pakaian yang bagus. Cocok Bu ya? Libasul jamil, harus punya pakaian yang bagus. Maksudnya harus punya akhlak yang bagus. Ya, sama suami itu jangan mendelik-mendelik. Ya, jangan nunjuk-nunjuk. Ya, ini harus punya akhlak yang baik, gitu loh. Ya. Maka penting dalam rumah tangga itu, ibu, suami nggak bakal marah kalau istrinya punya akhlakul karimah, nggak bakal marah. Mosok moro-moro ngamuk-ngamuk bojone sampean kalau istrinya nggak ngoceh. Kalau istrinya nggak ngoceh, nggak marah-marah, nggak mungkin lah suami itu ngamuk-ngamuk, ya. Nggak mungkin suami itu marah-marahin istri, nggak mungkin marah-marahin ibu kalau kita sebagai istri, sebagai suami mempunyai akhlak, terutama sama orang tua, sama mertua. Ini akhlak yang paling penting dalam kehidupan kita berumah tangga, bukan saja kepada istri, kepada suami, tapi kepada orang tua, yang mana orang tua kita yang jelas sudah kita ketahui bersama bagaimana perjuangan orang tua kita. Oleh karenanya ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri itu peranan dalam rumah tangga itu sebenarnya sangatlah besar. Bu, suami itu nggak minta banyak-banyak sebenarnya, nggak harus dandan ibu, nggak harus pakaian rapi, tapi ketika datang iza nazarta ilaiha sarotka, apabila dipandang menyenangkan, selesai ibu sebenarnya. Iki awak dhewe toko sekolah dan sekolah kebun, toko perengat. Bu, saya kasih tahu ya, suami ibu ini kalau nggak sabar-sabar udah dicekek gitu. Ini serius ini, ya. Kalau nggak sabar-sabar, maka saya salut ya sama suami yang sabar terhadap kejelekan istrinya. Man sabara ala khuluqi zaujati, barang siapa yang sabar atas kejelekan istrinya, maka Allah kasih ganjaran sama seperti kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam.
Ya gimana Pak Ustadz, memang dasar suaminya saya aja yang nggak sabar apa, yang selalu ngomel-ngomel, marah-marah, nggak jelas. Itu juga kembali lagi Ibu, ya tergantung suaminya. Kalau suaminya bisa memberikan akhlak yang baik kepada istri, karena istri adalah tanggung jawab suami. Nah, yang ketiga adalah darul wasit. Apa darul wasit? Harus punya pelataran sing ombo, ya. Dua pelataran sing ombo, punya halaman yang luas. Artinya urip berkeluarga itu harus nerima takdir tinakdir saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Si bojone ojek, yo mbok terima Bu gaji ya, sehari duwe mulih 50 yo ditompo. Iya. Uripe ayem rumangsa aman, tulunge rasa tandaya iman, sabar nerimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Bu, semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya, siapa suaminya yang tidak ingin memberikan nafkah yang banyak, siapa suaminya yang tidak ingin membahagiakan istrinya. Semua suami kepengen membahagiakan istrinya, bukan gak kepengen sehari ngasih 1 juta, tapi itulah batas kemampuan suami kita mencari nafkah, dan itulah yang diberikan Allah. Rizki 1 hari cuma 50.000, hanya itulah yang harus kita terima. Alhamdulillah. Bukan gak kepengen Bu ngojek dapat 200, bukan gak kepengen. Sama, saya juga bukan kepengen kalau ceramah ngasih. Ini saya cerita Bu, ya, bukan gak kepengen, tapi itu namanya ya dikasih orang. Ya dapat rezeki segitu, ya memang alokasi. Nah ini segini rezeki kamu 1 hari, ya alhamdulillah harus diterima. Ayah harus diterima. Artinya Ibu, apapun di dalam rumah tangga yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, itu adalah sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing angel kuwi Pak Ibu, ora nerimo kalih takdir tinakdir saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis diterima, bojo sampean ireng kaya ngono ya mbok terima. Begitupun sebaliknya, punya istri gendut ya diterima, takdir Allah. Punya istri semua. Alhamdulillah. Ya, dia bojo lemu itu ya hikmahnya oke, manfaatnya juga oke. Orang yang kemul ya bojone dhewe. Ya, punya istri kurus juga alhamdulillah. Ya, punya istri kurus alhamdulillah, insyaallah ban motor awet. Tapi kalau punya istri dia bojo lemu ya kadang boros ban ya. Gitu. Tapi insyaallah orang gendut itu insyaallah nanti dia mizan paling berat timbangannya. Ya, kalau berat timbangannya ke kanan, insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah hebatnya, ya, manfaatnya orang lemu, orang gemuk. Tapi aku mau contoh kitab Dakoin Akbar, kui sing jenenge setan, kui lemu-lemu. Setan tuh orangnya sing kurus, lemu setan gitu. Karena setan itu senangnya makan. Senangnya makan. Ya, ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini kendati pun kita dalam keadaan wabah penyakit virus corona, ya harus diterima. Ini adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu BLT yo terima. Iki tak
takdir ya. Tapi yang kadang saya suka bingung juga Buya, dibilang takdir iya tapi nyotone yo sing ora sing duwe mobil yo itu benteng. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya berangkat ke Limau, jadi nggak bisa banyak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pada siang sore hari ini Mbak Ita semalam ke rumah, insyaallah saya bilang ya jangan lupa Pak Ustadz, iya saya bilang jangan lupa acara nanti sore, iya saya bilang. Ya saya selalu ingat satu itu, keduanya memang saya juga lagi butuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya konsep dalam rumah tangga supaya sakinah mawaddah rahmah dan ketentraman. Yang pertama adalah sirajum munir, artinya punya lampu yang terang, punya ilmu yang bermanfaat, punya ilmu. Yang kedua adalah mempunyai akhlakul karimah yang baik. Yang ketiga adalah mempunyai yaitu pelataran sing omboh ataupun lapang dada dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi ini adalah merupakan sudah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.